Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya bahagia. Masih bersama saya Dita Zulaika. Kali ini Eljon TV akan menghadirkan program yang sangat luar biasa. Obrolan santai menginspirasi. Kita akan membahas tentang topik komunikasi. Bagaimana komunikasi sangat penting sekali untuk kehidupan kita yang ada di dunia ini. Dan juga komunikasi merupakan salah satu interaksi sosial kita juga. Dan dari komunikasi ini akan kita kembangkan topik-topik yang ada bersama panelis kita juga. Nah pemirsa, inilah L-Talk, Empowering Life Through Communication. Sahabat Eljon, episode kali ini kita akan membahas tentang topik guruku bukan gurumu. Yang dimana ya, yang namanya hidup adalah misteri. Kadang kita nggak tahu kehidupan seseorang, apakah kita akan menjadi seseorang yang sukses dan juga tidak bisa diduga dan ditebak juga. Dan yang pastinya setiap orang akan mempunyai seorang gurunya. Menjadi seorang guru yang akan menuntun dia, mendidik dia untuk menjadi seseorang yang sukses. Kali ini saya tidak sendiri karena sudah hadir di tengah kita di studio ini dua panelis yang kece-kece. Ada Kak. Wow. Kece-kece bukan kecebur ya. Kecebur masih mending daripada kecebong. Kita perkenalan dulu kali Kak ya. Ada Kak Doni The Kaiser dan juga ada Kak Roni Prancis. Halo Dita. Hai Kak, apa kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Terima kasih Kak ya sudah hadir hari ini. Sama-sama Dita. Ini hadir ya, bukan dihadirkan ya. Hari ini topiknya seru banget nih Kak. Yeah. Guruku bukan gurumu. Wow. Iyalah kan kita beda zaman sekolahnya. Nah menarik Kak, berbicara guru. Apakah guru itu hanya guru secara akademis atau ada klasifikasi dari guru-guru menurut Kak Doni dan Kak Roni? Kami ini berdua guru sebenarnya, ya dalam berbagai istilah, ya. Tapi kami juga memiliki guru. Ada guru dalam pendidikan formal, guru dalam pendidikan atau pelatihan non formal, bahkan guru kehidupan. Nah, jadi menurut saya yang namanya guru itu tidak selalu orang yang berlatar belakang akademik. Dia bisa juga guru dalam berbagai aspek, selama dia bisa mengajarkan kita sesuatu hal yang baru, bahkan dia bisa menjadi orang yang membimbing kita pada banyak hal gitu kan. Bagi saya dia adalah guru. Wah, luar biasa. Kalau Kak Roni sendiri gimana? Oke, kalau bagi menurut saya sendiri namanya guru itu kan adalah seseorang yang digugu dan ditiru artinya kan. Iya. Jadi kalau misalnya itu berarti artinya seorang guru itu harus bisa menjadi seorang role model. Iya kan? Karena dia adalah seorang role model, bisa jadi yang namanya guru itu bukan hanya di dalam misalnya untuk di kelas. Kelas itu kita berbicara akademis ya. Akademis kan ada mata pelajarannya sendiri. Jadi kayak berasa zaman dulu banget ya mata pelajaran. Ada kuliah ya. Ada lagunya tuh kalau masa lalu. Nah, jadi kalau yang kita bilang namanya guru di dalam berbagai aspek, ada misalnya aspek spiritual ya kan. Nah, terus ada aspek apa lagi? Aspek kehidupan, aspek bisnis. Kan nggak mungkin kan kita punya namanya cuma satu guru doang aja. Nah kadang-kadang orang selalu pikir guru saya cuma satu. Guru untuk apa? Semua. Aduh, bahaya malah itu ya. Iya, cuma bisa guru, apa-apa itu. Iya, satu orang nih, misalkan saya bilang, oh Bro Doni ini adalah guru saya deh, tapi guru semuanya. Bisnis iya, investasi iya. Nah, tapi kita tahu kan, Masih dijamin nggak sukses orang itu. Padahal sumber informasinya cuma satu. Iya, karena kita tahu setiap orang itu kan pasti punya kelebihan, punya kekurangan, ya kan? Setiap orang itu punya keunikan. Bisa jadi, oh yang orang ini jago banget nih di dalam bidang bisnisnya, tapi dia kurang bisa tuh untuk namanya ngomong, ya kan? Untuk di dalam namanya berbicara. Nah, kalau kayak Bro Doni sebagai guru public speaking, wah jago banget nih untuk urusan tentang bagaimana cara berbicara, ya kan? Tetapi mungkin di dalam urusan misalkan lain, main gaple. Oh, bisa juga. Saya cuma satu nggak bisa. Apa tuh? Main gaple bisa, ya kan? Main handphone bisa. Yang nggak bisa mainin perasaan. Wah. Baiklah pemirsa. Tapi jangan salah, orang-orang yang bilang kayak gitu tuh ahli. Ahli mainin perasaan. Ahlinya. Dia bilang, iya, maklumnya nggak bisa mainin perasaan satu. Kalau banyak bisa. Yang punya cupu ternyata suhu ya. Iya. Nah, jadi kalau bisa kita bercerita lagi nih, untuk secara dari guru-guru lain, misalnya guru spiritual, guru apapun juga,
ada namanya guru kehidupan nih Kak Betul. Dita, ya. Jadi kalau misalnya dicerita nih ya, apakah setiap orang yang sukses itu cuma punya satu gurunya berdasarkan dari akademis? Enggak, ya. Kalau misalnya saya nih dulunya, kalau misalnya sekarang ngelihatnya, waduh, kalau lagi ngomong kayak bocor gitu kan istilahnya. Kalau dulu mah enggak, saya nggak bisa ngomong waktu itu. Ini bocor halus tapi keliling. Banyak ya kemana-mana. Kalau misalnya dulu waktu saya lagi di sekolah nih, percaya atau enggak nih ya, teman saya tuh kurang dari 5. Ya nggak, kurang tuh dari 5 jari nih kita nih, ya kan? Nah, waktu zaman dulu tuh saya takut banget kalau disuruh lagi ngomong ke depan. Aduh, kalau bisa tuh ke WC mulu, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dari sekarang mungkin itu bisa berbeda. Nah, siapa yang mengubah saya? Orang bilang, oh mungkin itu dia dulu belajar sama guru public speaking, ya kan? Oh mungkin dia belajar sama dulu guru bisnisnya atau siapa mentornya guru di dalam pekerjaan. Ternyata enggak loh, guru sekolah saya. Wah, guru sekolah saya mengubah saya loh. Tapi pas waktu guru sekolah saya ini, orang pikir guru apa dong? Coba pikir. Yang berkaitan dengan mengubah seseorang bisa menjadi lebih mudah untuk berbicara. Guru apa kira-kira? Guru matematika. PKN. PPKN. Wah, guru apa lagi? Olahraga. Olahraga. Wah. Ya ternyata guru fisika saya berubah saya. Ya kan guru fisika lah. Kok bisa ya? Guru ilmunya Nggak bisa ngerjain tugas. itu dia dipukulin, dipaksa. Nah, jadi ada suatu siapa yang cerita nih sahabat Eljon ya. Jadi guru fisika saya ini lucu ya waktu itu ya. Biasa guru fisika dong. udah, berarti udah lucu. Selesai segmen. Nah, guru fisika saya itu waktu lagi masuk kan biasa orang langsung wah ngambil kapur. Woi, jangan kapur. Waduh, salah bilang benar semua lagi. Tadi harusnya bilang spidol. Ya, ngambil sesuatu langsung berbicara tentang mata pelajarannya, ya kan? Ternyata pas waktu lagi itu dia cerita tentang yang zaman-zamannya kepribadian, ya. Setiap orang itu punya namanya kepribadian, ada 4 kepribadian, dibahas satu-satu. Saya termasuk salah satu kepribadian yang dulu istilahnya itu pemalu banget. Iya kan? Padahal kepribadian itu bukan cuma pemalu loh. Iya. Kepribadian itu adalah punya mobil pribadi. Oh iya pribadi ya. Ajang pribadi. Iya. Tidak pribadi. Ya, Kasus. Ketahuan ya. Terus Nah, kepribadian jadi tadi. pas waktu lagi dia udah bercerita tentang namanya tentang kepribadian, saya pas waktu udah melihat, wah saya jadi tahu ternyata kalau kita mengikuti jalur kepribadian itu nanti ujung-ujungnya udah ketahuan bakal menjadi orang seperti apa. No, saya nggak mau menjadi orang seperti itu. Jadi saya harus berubah. Nah, semenjak dari situ saya mulai banyak membeli buku ya. Membeli loh ya, membeli loh. Ingat ya, bukan membaca loh ya. Minjem. Iya. Beli doang. Baca. Belinya 1, bacanya 10. Maksudnya ya gitu. Yang penting ada belinya. Nah, semenjak dari itu jadi seseorang yang suka membaca buku dan akhirnya saya ikut banyak sekali pelatihan semenjak dari saat itu tuh. Nah, itulah yang akhir merubah saya, itu disebut dengan namanya guru kehidupan. Gitu. Berarti setiap orang-orang itu mempunyai kriteria dia sendiri ya. Pasti, seorang gurunya. pasti. Kriterianya sendiri, gurunya sendiri gitu kan. Bahkan mantanmu juga gurumu loh. Iya. Dia kan mengajarkan bahwa dia bukan jodohmu. Iya. Wah, Iya. jadi nggak usah ngotot. Mengajarkan ahli arti keikhlasan. Keikhlasan. Iya, Lapang dada. Iya. Jadi betul. kadang-kadang kan orang sering bilang tuh namanya guru tuh kayaknya harus lebih tua ya. Iya. Atau Kok lihat gue? kayaknya sih. Kok gue tua? Harus ada orang yang pendidikannya lebih tinggi, tapi enggak Iya, ternyata. enggak. Ternyata guru itu bisa jadi kalau namanya kita cerita namanya guru kehidupan nih ya, ada orang yang lebih susah daripada kita. Iya. Tapi kok dia mampu untuk bisa berbahagia loh. Betul. Ya kan? Kita belajar dari dia ya. Kita belajar dari dia. Jadi seseorang guru itu adalah seseorang di mana kita bisa mendapatkan sesuatu pembelajaran. Iya. Bukan seseorang yang bisa digugu dan ditiru. Pembelajaran apa yang kita bisa dapat? Bagaimana cara dia bahagia? Iya. Bagaimana cara dia untuk bisa ikhlas? Bagaimana dia bisa mengelola emosinya? Itu juga merupakan seorang Iya, guru. buat saya pribadi Dita, guru saya itu macam-macam kan, kayak tadi Roni bilang, guru bidang studi ada, Iya. guru public speaking Spiritual. ada, guru manajemen, guru spiritual ada. Tapi saya lebih banyak dalam kehidupan saya, guru saya itu adalah keluarga saya. Ya, contoh istri saya, gimana ngadepin orang sio macan. Masuk ya Iya, segala macam. masuk. Anak-anak saya kan beragam ya, maksudnya Iya. karakternya berbeda-beda kan. Jadi kita juga dipaksa dalam tanda petik untuk belajar bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak yang tipenya seperti ini, anak yang mungkin agak melankolis, ya kan, anak yang orangnya agak keras gitu kan, sama yang tipe lembut. Nah, mereka lah guru kehidupan. Wow. Sehingga sebenarnya itu seperti buku yang terbuka ya, yang bisa kita baca secara terang benderang Iya, gitu iya. kan. Iya. Tapi bukan berarti kita harus punya banyak anak dong baru kita belajar kan? Itu bonus. Bonus, Ya kan, ya. kita Banyak bisa anak, belajar. banyak rezeki. Amin. Iya. Kita kan bisa belajar dari pengalaman orang lain juga. Benar.
Ibaratnya ketika seseorang itu menjalin kehidupan, dia pernah mengalami sebuah masalah atau misalnya proses dalam menuju kesuksesannya. Karena bagi saya tidak ada kegagalan. Yang ada adalah sukses atau belajar. Nah, ketika orang mengalami proses menuju kesuksesannya, dalam tanda petik dia gagal itu kan, kita bisa belajar istilahnya, oh dia belum mencapai kesuksesan karena dia terganjal A, B, C, D. Ya udah, kita jangan lewat jalan yang bikin dia jatuh gitu kan. Kita belajar dari pengalaman. Luar biasa ya, dunia ini universitas kehidupan. Betul. Ya. Kita harus bisa belajar dari banyak orang, sahabat Eljon. Jangan pernah malu untuk mengakui kalau ada yang lebih bagus dari kita, atau kita juga harus lebih melihat ke bawah, harus lebih bersyukur menjalani kehidupan. Bagaimana orang-orang di luar sana banyak yang lebih membutuhkan, banyak yang lebih membutuhkan ilmu, pakaian atau makanan apapun itu ya. Kadang banyak orang itu nggak bisa bersyukur ya. Betul. Dia udah berada di fase di mana dia udah settle, dia bisa makan dan bernafas, tapi masih merasa banyak kurang. maunya, merasa kurang. Tapi ya. kalau dibilang kurang orang yang bersyukur, banyak orang yang syukur lo gitu. Makanya manusia harus pandai bersyukur. Kalau nggak pandai bersyukur, maka dia akan disyukur-syukurin. Dengerin tuh, dan juga jangan gampang insecure. Kalau kata itu ya insecure. Insecure ya. Luar biasa Kak ya, yang namanya kehidupan ini memang kita banyak sekali pembelajarannya. Apalagi setiap ketemu dengan orang-orang yang baru, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru juga, ilmu-ilmu yang baru juga. Jadi jadilah gelas kosong Kak ya, kemanapun kita berada. Dengan jadi gelas kosong, kita akan memperkaya diri kita, akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, kita menerima saran dari orang lain, dan akhirnya membuat diri kita improve sendiri Kak. Luar biasa sahabat Eljon yang ada dimanapun kalian berada. Semoga segmen ini bisa memberikan pelajaran untuk kalian semua, dan kalian bisa memetik nih apa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para panelis kita untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana dan terus saksikan L-Talk, Empowering Life Through Communication. Halo Sobat Eljon, saya Vanessa Fadila Arif, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 perwakilan DKI Jakarta 5. Gimana? Sudah nonton YouTube-nya belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.